Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Adrian dan rekan saya Fikri Abdul Aziz Maulana. Kami dari kelompok 10 mata kuliah BLKBB akan mempresentasikan mengenai leasing atau sewa guna usaha. Langsung saja kita simak pembahasannya. Pada bab leasing atau sewa guna usaha, kita akan mempelajari mulai dari yang pertama, yang A. Pengertian sewa guna usaha, B. Ketentuan mengenai leasing, C. Pihak-pihak yang terlibat, D. Kegiatan leasing, E. Jenis-jenis perusahaan leasing, F. Perjanjian leasing, G. Biaya-biaya yang dikeluarkan, H. Prosedur dalam melakukan permohonan leasing, dan I. Sanksi-sanksi. Yang A yaitu pengertian sewa guna usaha atau leasing. Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara lesser atau perusahaan leasing dengan lessee atau nasabah, di mana pihak lesser menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessee pada akhir masa kontraknya mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, apabila operating lease tidak mempunyai opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. B. Ketentuan mengenai leasing. Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Wewenang untuk memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Lembaga pembiayaan menurut ketentuan ini dimungkinkan untuk melakukan salah satu dari kegiatan pembiayaan atau leasing seperti yang pertama sewa guna usaha atau leasing, 2. Modal ventura atau venture capital, 3. Anjak piutang atau factoring, 4. Pembiayaan konsumen atau consumer finance, kelima kartu kredit atau credit card. Pemberian izin usaha melakukan usaha-usaha pembiayaan seperti di atas, terlebih dulu harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan. C. Pihak-pihak yang terlibat. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama, lessor. Lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya atau lessee untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua, lessee atau nasabah adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga, ada supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuai perjanjian antara lessor dengan lessee. Dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Yang keempat, asuransi. Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara pihak lessor dengan pihak lessee atau nasabah. Dalam hal ini, lessee dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu maka perusahaan akan menanggung risiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan. Yang D. Kegiatan leasing. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessee atau finance lease. Dan yang kedua, melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lessee atau operating lease. Ciri-ciri kedua kegiatan leasing seperti yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut.
Yang pertama, kriteria untuk finance lese apabila suatu perusahaan leasing memenuhi persyaratan, yaitu A. Jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali ditambah dengan nilai sisa barang yang sudah dilesekan harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dilesekan dan keuntungan bagi pihak lessor. Yang B, dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lese. Sedangkan kriteria untuk operating lese adalah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang A, jumlah pembayaran selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dilesekan, ditambah keuntungan bagi pihak lessor. Yang B, di dalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi bagi lese. Kemudian dalam praktek transaksi finance leasing dibagi lagi ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada direct finance lese. Transaksi jenis ini dikenal dengan nama true lese, di mana dalam transaksi ini pihak lessor membeli barang modal atas permintaan lese dan sekaligus menyalahgunakan barang tersebut kepada lese. 2. Sales dan leaseback. Proses ini dilakukan di mana pihak lese menjual barang modalnya kepada lessor untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha atau barang tersebut antara lese dengan pihak lessor. Metode ini biasanya digunakan untuk menambah modal kerja pihak lese. Sedangkan dalam operating lese, di mana pihak lessor sengaja membeli barang modal untuk kemudian dilesekan kembali atau disewakan kembali kepada pihak lese atau nasabah. Penjelasan berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya Fikri Abdul Aziz Maulana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Abdul Aziz Maulana, anggota dari kelompok 10, akan melanjutkan pembahasan dalam bab sewa guna usaha atau leasing. Jenis-jenis perusahaan leasing. Setelah kita mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan leasing, maka selanjutnya dapat kita bagi perusahaan leasing menurut jenis-jenis usahanya. Jenis-jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatannya dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, independent leasing, merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri, dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang modal dari supplier lain untuk dilisikan. Yang kedua yaitu ada captive leaser. Dalam perusahaan leasing jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka lisikan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang atau toko. Yang ketiga itu adalah ada lease broker atau packager. Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lisi untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dilisikan. Jadi dalam hal ini lease broker hanya sebagai perantara antara pihak lessor dengan pihak lisi. Poin selanjutnya itu adalah perjanjian leasing. Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lisi disebut dengan lease agreement, di mana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, yaitu lessor dengan lisi. Isi kontrak yang dibuat secara umum memuat antara lain yang telah disebutkan di situ, yaitu dari nomor 1 hingga nomor 8. Jika seluruh persyaratan sudah disetujui, maka pihak lessor akan menghubungi supplier untuk negosiasi barang dan menghubungi pihak asuransi untuk menanggung risiko kemacetan pembayaran oleh lisi. Namun, dalam praktiknya dapat pula sebelum nasabah mengajukan permohonan ke perusahaan leasing, maka pihak lisi terlebih dahulu melakukan
negosiasi dengan suppliernya, kemudian barulah mencari perusahaan leasing yang akan menjadi leasernya. Poin G, biaya-biaya yang dikeluarkan. Setiap fasilitas leasing yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada pemohon atau leasing akan dikenakan berbagai macam biaya. Biaya-biaya ini besarnya ditentukan oleh masing-masing perusahaan leasing. Artinya di antara perusahaan leasing, biaya yang dibebankan terhadap leasing tidak sama. Besar kecilnya biaya yang dikenakan terhadap nasabahnya akan mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh perusahaan leasing. Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada leasing biasanya terdiri dari 1. Biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun. 2. Biaya materai untuk perjanjian. Yang ketiga, biaya bunga terhadap barang yang dileasingkan. Yang keempat, premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Di antara biaya-biaya di atas, perolehan biaya bunga merupakan yang terbesar, sehingga keuntungan yang diperoleh pun terbesar dari bunga yang dibebankan kepada para leasing tersebut. Poin selanjutnya yaitu prosedur permohonan leasing. Setiap permohonan yang diajukan oleh leasing haruslah langsung kepada lessor, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian pihak lessor akan dipelajari secara seksama sehingga pada akhirnya nanti tidak akan merugikan pihak lessor akibat kesalahan analisis. Prosedur permohonan fasilitas leasing oleh leasing kepada lessor secara umum sebagai berikut. 1. Pihak leasing mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, pihak lessor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan leasing. Penelitian tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Jika masih ada dokumen atau informasi yang kurang, pemohon diminta untuk melengkapinya selengkap mungkin. Yang ketiga, jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, pihak lessor memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara leasing dengan lessor, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Yang keempat, pihak lessor akan mengadakan penelitian analisis terhadap informasi yang diberikan leasing. Yang kelima yaitu penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan nasabah membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan. Yang keenam yaitu jika permohonan leasing telah diterima oleh pihak lessor, maka pihak lessor mengadakan pertemuan dengan pihak leasing tentang persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain penandatanganan surat perjanjian serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh leasing. Yang ketujuh itu ada pihak leasing membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian antara leasing dan lessor. Yang ke-8, pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan leasing dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier. Yang ke-9, pihak lessor juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetor leasing sebelumnya kepada pihak lessor. Pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh lessor. Pihak lessor juga mengirim polis asuransi kepada leasing setelah diterbitkan oleh pihak lessor atas nama leasing. Dalam praktiknya, setiap permohonan fasilitas leasing oleh leasing, maka prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan leasing berbeda antara satu dan lainnya. Hal ini sesuai dengan kepentingan perusahaan leasing itu sendiri, dan secara umum memang prosedur dan persyaratan tidak jauh berbeda seperti yang telah diuraikan di atas. Poin selanjutnya itu ada sanksi-sanksi. Seperti jenis pinjaman lainnya, bahwa tidak semua pinjaman berjalan mulus atau berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Sekalipun sudah melalui prosedur yang benar, hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Begitu pula dengan perusahaan leasing, jelas tidak semua barang modal yang dibiayai akan terlunasi sesuai rencana. Oleh karena itu, perlu ada tindakan lebih lanjut bagi leasing yang lalai berupa sanksi-sanksi yang telah disepakati. Sanksi-sanksi yang diberikan pihak lessor kepada pihak leasing apabila leasing ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lessor sesuai perjanjian yang telah disepakati adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada berupa teguran lisan supaya segera melunasi. Yang kedua itu ada jika teguran lisan tidak
digubris maka akan diberikan teguran tertulis. Yang ketiga, dikenakan denda sesuai perjanjian. Yang keempat yaitu penyitaan barang yang dipegang oleh lisi. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan mohon disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.